Oke, selamat bergabung kembali dengan channel YouTube ini. Nah, sekarang saya kedatangan tamu istimewa lagi, tentunya dengan seseorang yang baru. Si dia ini, nah masnya ini baru masuk ke channel YouTube ini kayaknya 2 kali deh. Langsung aja kita perkenal aja ya teman-teman sama masnya. Nah ini Mas Rizky ya. Halo. Nah Mas, kemarin itu ya kalau nggak salah kita podcast tentang distributor pulsa, mencari distributor pulsa. Nah sekarang kita pembahasan berbeda dari yang kemarin tentang apa ya? Ini aja wes sebelumnya barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih Mas Rizky, perkenalan lagi sama teman-teman yang lagi nonton. Mas Rizky ini seorang apa, bisnisnya apa aja di rumah gitu. Silakan diperkenalkan Mas Rizky. Ya, saya Rizky. Saya untuk yang kemarin tuh saya ini bisnis mencari agen pulsa. Jadi saya punya beberapa counter di beberapa wilayah juga. Di rumah juga saya juga membuka beberapa bisnis kecil-kecilan lah, kayak contohnya makanan dan juga toko-toko toko kelontong gitu, kayak gitu. Ya. Tapi sama pulsa juga ya? Iya. Sekarang nambah makanan berarti sama iya, toko nambah makanan sama toko kelontong buat ke desa-desa lah, kecil-kecilan. Nah Mas Rizky ini kemarin kan saya tanyanya tentang cara distributor pulsa nih, jadi sangkut pautnya tentang bisnis pulsanya Mas Rizky. Nah yang di toko kelontong itu sebelumnya Mas Rizky waktu membuka usaha ada riset pasar terlebih dahulu kayak apa gimana? Tentu saja ada. Kayak apa biasanya kalau toko kelontong? Biasanya ya aku cari, kan aku bukanya toko kelontong ini di sekitar daerah rumahanku, di sekitar desaku itu. Nah ini aku riset toko mana yang biasanya kan juga aku beli kebutuhan kecil-kecil kayak sabun, sampo, LPG, galon. Nah kalau beli ke Alfamart, Indomart kan kejauhan dari desaku, soalnya ini desaku ini jauh lah dari supermarket itu. Makanya aku biasanya beli ke toko-toko orang itu sering nggak ada. Kayak contohnya kayak sabun gitu ya. Aku kan nggak pakai sabun sabun batangan itu nggak pakai. Biasanya itu pakai sabun cair. Nah itu di toko-toko kelontong yang lain itu di daerahku itu nggak ada. Akhirnya Mas Rizky jual sabun seperti itu. Daripada barangkali mungkin ada orang yang sama kayak aku. Biasanya pakai sabun ini, biasanya pakai sampo ini. Gitu itu carinya di toko ini nggak ada gitu. Makanya aku inisiatif, kenapa nggak aku sendiri aja buka toko kelontong, nanti biar orang-orang beli di tempatku kayak gitu. Oh gitu ya. Itu ada. Kalau namanya toko kelontong kan biasanya di desa itu ada banyak ya. Nggak cuma satu aja. Iya. Nah itu kira-kira daya saingnya Mas Rizky sama toko kelontong yang lainnya kayak gimana Mas? Apa itu? Biasanya itu kita juga lihat dulu lokasinya. Kalau lokasi toko kelontongnya jauh dari tempat kita, dari tempatku itu aku biasanya daerah sekitar tempatku itu, atau biasanya itu kan RT RW ya kalau di desa ya. Iya, nah di sekitar RT ku itu nanti belinya ya ke punya aku. Soalnya ke toko kelontong yang lain, ke beda RT itu udah agak jauh. Oh berarti di sekitar situ cuma ada toko kelontongnya Mas Rizky gitu. Iya. Kalau pas waktu, kenapa kok Mas Rizky milih buka bisnis toko kelontong ini? Ya itu tadi gara-gara biasanya aku nyari bahan ini di toko ini mesti nggak ada. Kalau mau ke supermarket juga itu kejauhan dari supermarket. Ke supermarket juga kejauhan. Makanya aku inisiatif coba untuk bisnis toko kelontong ini. Kalau modal buka toko kelontong itu banyak nggak sih Mas? Dikit bisa. Kalau toko kelontong gitu. Kalau toko kelontong itu variatif. Jadi variatif maksudnya itu nggak harus modal banyak. Kita kulaan aja atau kita supply aja barang-barang yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Maksudnya itu kayak orang-orang ini biasanya pakai sabun A gitu. Nah, kita kulaannya banyak di sabun A. Untuk yang sabun lainnya itu nggak
apa ya? Kita apa kulaknya kita juga kulak tapi cuman sedikit. Kayak gitu. Modalnya berapa Pendung? Sekitaran sampai jutaan enggak? Kalau nggak sampai sih. Nggak sampai. Kalau buka toko kelontong dulu cuman sekitar 700-an. Untuk kulaan aja loh ya, kulaan barang-barang yang ada di tokonya itu. Itu bukannya di depan rumah punya bangunan sendiri atau gimana? Jadi satu sama rumah saya. Oh, jadi satu sama bisnis-bisnis yang makanan tadi itu ya? Iya, jadi satu. Nah, yang membedakan toko kelontong Mas Rizky sama toko kelontong yang di tetangganya Mas Rizky ini apa aja, Mas? Selain variatif tadi. Kalau yang membedakan apa ya? Tentu yang pertama jelas produk yang tadi ya. Produknya bervariasi sama kita juga riset pasar tentang produknya itu. Yang kedua itu biasanya itu apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih kalau toko kelontong kan. Kalau toko kelontong kan apa ya namanya itu? Tergantung selain sama ini, lokasinya. Harganya murah nggak? Nah, miring. Biasanya toko kelontong kan harganya ada yang miring. Oh, itu kalau harga aku untuk ngikuti harga pasarnya aja. Harga pasarnya. Iya, jadi kalau toko lainnya jual segitu, toko yang ini jual segitu, aku juga ngikutin aja. Soalnya kalau aku turunkan lagi harganya, nanti kasihan Kasihan untuk toko-toko yang lain. Soalnya kan toko kelontong ini kan apa ya? Di tempatku kan masih cuman aku saja. Khususnya kalau di desaku loh, di RT ku cuman aku saja. Kalau di RT yang lain tuh agak jauh, makanya harganya aku samain aja sama rata biar nanti marketplace-nya atau orang-orang yang beli juga tetap. Oh gitu. Itu enggak susah nggak sih penyarikan kalau misalkan kita mau istilahnya kulaan lah ya. Kulaan kan susah nggak nyari-nyari barang-barang gimana gitu kan, kayak yang dulu kemarin kan kita bahasnya distributor pulsa. Nah ini buat kulaan di toko kelontongnya Mas Rizky susah nggak pengen nyari barang-barang buat memenuhi toko kelontongnya Mas Rizky? Biasanya itu kalau toko kelontong di desa-desa atau di tempatku itu, kita cari suppliernya itu biasanya dari mulut ke mulut. Maksudnya itu kan kayak orang ini kulaan di sana. Nah, jelaskan nanti orang itu istilahnya itu nyebarin tempat kulaannya itu ke toko kelontong yang lain biasanya. Oh, dari omongan mulut ke mulut dari toko kelontong satu, toko kelontong lain gitu. Tapi nggak langsung aku ambil. Biasanya itu aku cek dulu. Aku datang ke tokonya mau kulaannya itu nggak langsung banyak. Aku kulaan sedikit, aku cek kualitas barangnya kan biasanya. Contohnya kan toko kelontong kan nggak jualan kayak nggak jualan kayak sabun, sampo, obat-obat kayak Bodrexin, Mixagrip kayak gitu. Ada juga yang jualan kayak contohnya ciki. Oh, jajan snack pasar. Iya, jajan snack pasar biasanya dibeli anak itu. Nah, itu aku cek dulu jajannya itu lengkap apa enggak. Maksudnya itu yang di supplier itu lengkap apa enggak. Oh, berarti riset dulu lah ya sebelum kita beli. Berarti kalau misalkan mau buka toko kelontong juga harus kayak gitu juga ya? Iya, kita riset dulu. Biasanya kalau tiap barang itu kita kulaannya di tempat yang beda-beda, nggak di satu supplier. Soalnya kayak contohnya Ciki A gitu itu di supplier A. Nah itu nanti harganya beda lagi kalau aku kulaan di supplier B. Oh gitu ya? Iya beda. Makanya kulaannya itu kadang di toko di supplier ini kulaan Ciki A gitu, di supplier B kulaan Ciki B kayak gitu. Oh berarti kan punya tempat-tempat sendiri ya buat? Iya. Itu tadi pas beli, buat suplainya itu. Kalau ini Mas, omset dari toko kelontong biasanya berapa? Rata-rata wis? Kalau omset, kalau punya aku toko kelontongku ini kan cuman toko kecil lah istilahnya, nggak begitu besar soalnya kan di dalam desa. Itu kalau omsetnya per hari kisaran 40 sampai 70 per hari. Iya. Itu rame apa enggak kalau segitu sih? Itu biasanya sudah rame. 70 itu sudah rame banget, banyak yang Kalau normalnya ya sekitar 50-an lah gitu. Kalau sepi biasanya berapa, Pen? Sepi kadang ada juga pernah sehari itu nggak ada yang beli. Waduh kayak gitu. Tekan tergantung musim juga. Kalau
hujan terus kan orang mager juga untuk keluar rumah ya gitu. Pernah nggak sih kepikiran toko kelontong pengen di online kan? Kalau barangkali ini kan sekarang serba online digital. Kali itu masukan yang bagus sih itu. Iya kan. Barangkali kan orang gabut itu. Iya. Lihat-lihat di online loh, ada ini beli kayak gitu. Iya, tapi kan bisa masukkan kan? Tapi masih plan lah jangka panjang lah kayak gitu. Tapi ada rencana kayak gitu. Iya ada. Ya semoga toko kelontongnya berkembang lebih baik lagi ya. Iya. Nah ini Mas Rizky, kan udah ada rencana nih mau planning toko kelontongnya mau dibikin online. Nah ini kalau Mas Rizky dulu nih waktu buka toko kelontong, cara menawarkan produknya Mas Rizky di toko kelontong itu kayak gimana Mas? Biar orang itu tahu gitu. Oh itu kalau itu biasanya itu aku langsung juga kita marketingnya itu istilahnya kan marketing ya kalau di dunia yang kayak dunia pulsa gitu kan istilahnya marketing kalau kayak gitu. Itu biasanya itu kita langsung bilang dari mulut ke mulut. Contohnya kalau ibuku kan biasanya melijo. Iya. Nah itu kalau pas beli melijo kan jelas ibu-ibu kan banyak yang kumpul ya. Nah itu biasanya Bu cari barang ini tak Bu di toko itu ada kayak gitu biasanya. Dari mulut ke mulut ya. Masih dari gitu. mulut. Iya sih. Emang kalau dari mulut ke mulut menyebarnya lebih cepat. Apalagi kalau ibu-ibu. Iya, ibu-ibu kan senengane ngerumpi kayak gitu ya. Biasanya sedikit-sedikit ngerumpi ya gitu. Tapi pelanggannya Mas Rizky ini rata-rata itu nggak sih ruang lingkup Mas Rizky se-RT sendiri apa bisa luar? Biasanya sih cuman se-RT sendiri sih. Kebanyakan se-RT sendiri. Iya, se-RT sendiri. Soalnya mau buka yang lebih, maksudnya itu sepinggir jalan gitu ya, contohnya. Tapi aku nggak prefer sama tempatnya, lokasinya. Soalnya jalan di tempatku itu juga bukan jalan utama. Maksudnya bukan jalan besar. Jalan kayak masuk gang gitu lah. Iya. Kayak gitu. Kepikiran itu nggak selain buka toko kelontong, pulsa sama makanan, bisnis lainnya mungkin biar nambah bisnis lain gitu. Kalau itu saya biasanya kepikiran jadi afiliator ya. Afiliator. Apa itu? Ya afiliator. Apa? Nanti lah next podcast diajak kan? Ya diajak kan ya. Nanti disebarin, nanti dibahas lah. Afiliator. Afiliator. Iya. Itu apa? Kok penasaran? Nah, penasaran kan? Kapan-kapan undang lagi podcastnya. Ya udahlah. Mas Rizky sekarang sibuk ya mungkin. Mas Rizky sekarang sudah kerja juga nggak sih? Iya, kerja juga sekarang. Sudah punya pasangan kah? Barangkali ada yang pengen tahu. Ya itu pribadilah. Ya pribadi ya. Barangkali ada yang itu tanyain di kolom komentar, bisa dijawab Mas Rizky sekarang. Ya itu kan kejutan ya. Kan ini tamu istimewa. Baru 2 kali ini datang di podcast. Ya, kalau ingin tahu ya lihat terus saja podcastnya di Yopa ini. Oh iya, pasti bakal diomongin ya statusnya. Iya. Oke, terima kasih Mas Rizky atas waktunya sudah mau datang ke podcast kali ini. Sama semoga bisnisnya lancar terus nambah cabang yang amin. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sama nonton channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa jaga kesehatan, olahraga yang teratur, banyak minum air putih dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. See you next time.